Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembahasan syarah matan Rohbiyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang babul Aqdariyah, yaitu bab tentang Aqdariyah pada bait 115 sampai dengan 119. Kita langsung masuk ke pembahasan isi dari matan, lalu kemudian kami akan mencoba memberikan syarah atau penjelasan dari isi matan ini. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Wal ukhtu la fardo ma'al jaddilaha fima ada mas'alatin kammalaha. Saudara perempuan dengan keberadaan kakek, maka dia tidak mendapatkan fardnya atau tidak mendapatkan fardunya. Kecuali pada kasus ini saja, yaitu masalah yang dilengkapi oleh zaujun wa ummun wa huma tamamuha fa'allam fa khairu ummatin allamuha. Jadi kecuali pada masalah di mana selain kakek dan saudara perempuan itu kemudian ada zaujun, yaitu suami, lalu kemudian ada ummun, ibu, di mana keduanya itu adalah sebagai pelengkapnya yang disebut dengan kammalaha, yaitu melengkapi saudara perempuan bersama kakek. Fa'lam, maka ketahuilah, fa khairu ummatin allamuha. Ketahuilah bahwa sebaik-baik umat adalah orang-orang yang alim. Tu'rafu ya sahi tu'rafu ya sahi bil aqdariyah. Tu'rafu ya sahiba al-aqdariyah. Ya. Maka ketahuilah wahai sahabat, kasus ini dikenal dengan sebutan Aqdariyah. Ya. Wahia bi an ta'rifaha hariyah. Dengan engkau mengetahuinya, maka masalah ini menjadi jelas. Fayufradun nisfulaha was-sudusulah hatta ta'ula bil furudil mujmalah. Maka separuh itu fardnya saudara perempuan dan 1/6 fardnya kakek. Sehingga terjadilah aul pada furud secara mujmal atau secara global atau secara keseluruhan. Summa ya'udani ilal muqasamah kama mado fahfazhu washkur nazimah. Kemudian saudara perempuan dan kakek berbagi secara muqasamah sebagaimana uraian yang telah lalu, maka hafalkanlah dan berterima kasihlah pada pembuat nazam ini. Oke, baik, sekarang kita coba bahas seperti apa yang dimaksud dengan Aqdariyah tersebut. Yang pertama, kita bahas dulu tentang rukun Aqdariyah. Kapan terjadi yang namanya Aqdariyah tersebut? Nah, Aqdariyah itu terjadi kalau terpenuhi 4 rukun, yaitu 4 orang calon ahli waris. Nah, siapa mereka? Yang pertama adalah suami, kemudian ibu, lalu kemudian kakek, dan 1 saudara perempuan. Baik itu 1 saudara perempuan kandung ataupun 1 perempuan sebapak. Maka rukun ini harus terpenuhi keempat-empatnya. Kalau salah satunya tidak ada, maka tidak disebut sebagai Aqdariyah. Nah, bagaimana kaidah asalnya? Jadi kaidah asalnya kalau kita sudah mempelajari pembahasan sebelumnya bahwa untuk kakek bersama saudara perempuan, ya, ketika dia bersama ahli waris yang ada ashabul furud, maka cara pembagiannya adalah pertama kita berikan dulu bagian ashabul furud. Ya. Jadi kalau ada suami kita berikan fardnya yaitu setengah, kemudian ibu dapat 1/3. Lalu kemudian kita cari KPK-nya dahulu. Maka 6 kali setengah dapat 3, 6 kali 1/3 dapat 2.
Lalu kita berikan bagian warisnya masing-masing. Suami dapat 3/6 dan ibu dapat 2/6. Ya. Maka 3 tambah 2 ini sudah 5, berarti tinggal sisa 1/6. Maka sisa 1/6 ini diberikan kepada kakek. Ya. Diberikan kepada kakek, maka kakek mendapatkan 1/6. Lalu kemudian untuk saudara kandung perempuan dia tidak mendapatkan harta waris. Kenapa? Karena harta itu sudah habis. Seperti sudah kita bahas di pembahasan tentang pembagian waris kakek bersama saudara. Nah, tetapi pada kasus ini, sahabat Zaid bin Sabit itu kemudian memberikan penyelesaian yang berbeda dengan yang biasanya. Ya, sesuai dengan kaidah rumus yang sudah kita bahas pada pembahasan waris kakek bersama saudara. Nah, konon kasus ini terjadi pada seorang wanita Bani Akdariyah, sehingga kemudian dikatakan dari Bani Akdar ya, maka sehingga kemudian kasus ini dinamakan Akdariyah. Tetapi menurut sumber yang lain bahwa disebut Akdariyah karena memang kasus ini menjadi kadarot ya, artinya mengotori penyelesaian kaidah-kaidah yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ini pengecualian khusus ini saja. Nah, bagaimana penyelesaian masalah Akdariyah ini ya? Lalu kemudian sahabat Zaid bin Sabit itu memberikan penyelesaian seperti ini. Yang pertama, tekniknya adalah semua ahli waris yang ada ini kita berikan dulu bagian warisnya masing-masing. Jadi suami kita berikan setengah, ibu 1/3, kakek bagian waris asalnya 1/6, saudara kandung perempuan bagian waris asalnya adalah setengah kalau dia 1 orang. Nah, seperti ini dulu kita berikan ya. Lalu kemudian kita tetapkan KPK-nya itu 6. Lalu KPK ini dikalikan dengan semua part yang ada di sini di porsi waris. Jadi 6 kali setengah 3, 6 kali 1/3 2, 6 kali 1/6 1, dan 6 kali setengah dapat 3. Ya. Kemudian setelah itu kita jumlahkan dan ternyata diperoleh 9. Jadi pada kasus ini kita bisa perhatikan KPK 6, tapi total saham ada 9. Berarti terjadi yang namanya aul. Ya. Nah, aul 9. Lalu bagaimana cara menyelesaikannya? Maka cara penyelesaiannya adalah bagian suami kita berikan dulu, ibu juga kita berikan, lalu kemudian sisanya kita gabungkan antara bagian kakek dengan saudara kandung perempuan. Nah, lalu bagian kakek dan saudara kandung perempuan yang 4 ini lalu kita kembalikan kakek 2 bagian, lalu kemudian saudara kandung perempuan. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah semua yang ada di kolom ini kita kali 3. Nah, dari mana angka 3 ini? Angka 3 ini kita peroleh dari kakek itu ada bagian warisnya adalah 2, saudara kandung perempuan bagian warisnya adalah 1. Jadi kalau kita jumlahkan ini 3. Maka 3 ini ya, angka 3 ini itu kemudian kita kalikan dengan yang 3 ini kita kalikan dengan semua yang ada di sini ya, semua yang ada di situ kita kalikan. Kita kali 3. Maka diperoleh 9 kali 3 itu dapat 27. 9 kali 3 27, lalu 3 kali 3 9, 2 kali 3 6, lalu 4 kali 3 dapat 12. Lalu angka 12 ini ya, ini kita pindahkan dulu. Angka 12 ini kita mau berikan untuk kakek 2 bagian, saudara kandung perempuan 1 bagian dari 12 ini. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengalihkan angka yang di sini ya. Jadi angka 4 ini kita kalikan dengan angka 2. Ya, angka 2 ini kita kalikan 4. Maka dapatnya 8. Lalu kemudian angka 4 ini kita kalikan angka 1. Hasilnya 4 ya. Jadi pas 27. Ya. 9 tambah 6 tambah 8 tambah 4 itu angkanya pas 27. Lalu kemudian bagian harta itu tinggal kita bagikan ke masing-masing ahli waris. Jadi suami dapat 9/27, ibu dapat 6/27, lalu kakek 8/27, dan saudara kandung perempuan dapat 4/27. Jadi ini yang disebut dengan masalah akdariyah. Jadi khusus untuk kasus kakek bersama saudara di sini, ketika ada suami dan ibu
dan saudaranya adalah saudara perempuan, baik yang kandung maupun sebapak, cara penyelesaiannya adalah keluar dari kaidah yang sudah kita buat sebelumnya dan mengikuti cara seperti ini. Dan ini khusus untuk seperti ini ya. Jadi nanti variasinya paling suami, ibu, kakek, dan saudara kandung sebapak. Itu aja variasinya. Dan penyelesaiannya sama dengan penyelesaian seperti ini. Baik, para pemirsa channel Ilmu Waris yang dirahmati Allah, apabila pemirsa sekalian ingin mendapatkan materi-materi di channel ini, silahkan download di deskripsi video ini dan silahkan disebarkan ya. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua sehingga bisa dipelajari oleh seluruh kaum muslimin. Demikian, semoga bermanfaat dan kita akan melanjutkan pembahasan kita di matan syair berikutnya, masih tetap di matan rohbiyah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.